Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aul. Dan di video kali ini gue mau ngebahas soal misteri-misterian lagi. Yang kalau di beberapa puluh video ke belakang itu gue udah ngebahas segitiga Bermuda yang sebenarnya tidak semenyeramkan itu. Di video kali ini gue mau ngebahas satu topik misteri lagi yang bukan lain adalah Antartika nih, ya kan? Karena Antartika ini kan menarik banget topiknya. Kalau di internet itu banyak berita yang berseliweran soal kalau Antartika itu menyimpan banyak teknologi aneh Amerika Serikat di sana. Terus katanya ada alien lah, atau bahkan ada peradaban yang tidak pernah tersentuh manusia. Apalagi kalau nontonin Flat Earth tahu banget tuh bahwa ada penduduk katanya di balik Antartika. Bahkan terakhir gue lihat juga ada anak muda yang ditangkap karena terbang di langit Antartika. Jadi emang di sana itu gak terlalu banyak kebebasan yang kemudian bikin orang akhirnya jadi bingung soal kenapa di sana itu banyak pelarangan ini itu dan apa sebenarnya ada di Antartika. Kalau nggak ada apa-apa kenapa dilarang gitu kan? Nah, tapi kalau di Antartika itu banyak peraturan dan gak bebas. Kalau kita bisa bebas di sini, internetan pakai kartu perdana Freedom Internet dari IM3 dengan kuota 3 GB yang harganya cuma 35.000 per 30 hari. Kuotanya simple, bisa bikin kita tetap terhubung dan melakukan berbagai aktivitas di internet seperti streaming musik, streaming film, browsing, scrolling sosmed, semuanya bisa Anda lakukan. Karena di IM3 itu ada SatSpam dengan paket Freedom Internetnya IM3 yang ngasih proteksi dari modus digital kayak SMS dan telepon spam secara gratis. Jadi pastinya udah aman banget. Jadi nggak perlu takut juga susah sinyal juga karena IM3 udah didukung sinyal kuat, luas, dan stabil buat kalian semua puas internetan 24 jam. Nah, cara dapetin kartu perdana IM3 ini juga gampang banget ya. Bisa langsung cek produknya di official store yang ada di e-commerce atau langsung aja cek card yang ada di kiri bawah atau deskripsi kalian dan tinggal tunggu kartu fisiknya sampai ke alamat tujuan kalian. Nah, kalau udah sampai di tangan kalian, tinggal registrasi di nomor 4444 dan mengisi data-data untuk aktivasinya dan nomor kalian langsung aktif buat dipakai internetan 24 jam. Jadi jangan lupa buat cek info selengkapnya di link yang ada di deskripsi dan kalau mau beli pun tinggal cek aja shopping cart yang ada di video ini atau langsung ke official store-nya IM3 yang ada di e-commerce yang linknya juga udah gue taruh di deskripsi. Kalau udah cek linknya, langsung aja kita bahas Antartika ini. So, let's begin the video guys. Apakah di sana itu ada markas UFO? Apakah di sana itu markas Om Jerman kumis? Atau malah Antartika itu adalah outer wall flat earth? Kita bahas langsung guys. I lost myself. I waited still. Oke, kalau ngomongin Antartika, sebenarnya wilayah satu ini tuh nggak kalah menarik dari legenda lain yang adalah segitiga Bermuda juga. Wilayah yang juga selalu dibilang sebagai tempat UFO lah, ada yang bilang ada medan magnet yang narik pesawat dan kapal sampai tenggelam lah. Pokoknya banyak cerita mitos yang menganggap bahwa si segitiga Bermuda ini jadi ngeri banget dan seakan-akan tidak bisa dilewati manusia. Dan by the way, soal segitiga Bermuda itu juga udah gue bahas soal realitanya seperti apa di video gue beberapa tahun lalu. Jadi bisa diklik aja card di sebelah kanan atas video gue. Nah, tapi kalau segitiga Bermuda itu udah bisa dilogikakan dengan yang namanya ternyata memang menjadi wilayah padat air and water traffic. Nah, kali ini kita bahas soal Antartika yang nggak kalah seru dan banyak konspirasinya mengenai wilayah ini. Bahkan kalau ngomongin seberapa liarnya konspirasi di sana, bisa gue katakan konspirasi dan kepercayaan banyak orang soal Antartika itu jauh lebih liar dan lebih aneh lagi memang bisa dibilang. Kalau kita ngomongin secara faktual, Antartika itu kan benua sendiri. Dan ya, letaknya itu ada di kutub selatan, jauh dari mana-mana. Populasinya juga cuma sekitar 1.000 sampai 5.000 orang doang per musim. Dan dia tuh jadi benua berpenduduk paling sedikit juga di muka bumi. Karena ya temperatur di sana juga yang terdingin juga. Di hampir minus 90 derajat Celcius, lu bayangin. Biji mah beku pasti ya. Biji-biji buah-buahan maksudnya. Dan terus makhluk di sana ada apa aja? Ya cuman ada kutu, ikan-ikan perairan dingin, penguin, anjing laut, mikroba, dan juga lumut. Jadi jelas di sana nggak banyak yang terjadi. Kehidupan hewan dan vegetasi juga kayaknya gitu-gitu aja karena suhunya terlalu dingin. Nah tapi kalau misalnya begitu doang, kenapa bisa sampai dianggap sebagai benua terlarang oleh banyak pihak? Nah kita bahas dulu secara historis nih. Salah satu bukti tertulis pertama soal Antartika itu digambarkan di atlas yang diproduksi pada abad ke-16. Yang pada masa itu masih sekedar sebuah teori.
sampai ke tahun 1800-an. Di ekspedisi yang dipimpin James Clark Ross asal Inggris, orang-orang yang ada di dalam ekspedisi tersebut menyambangi Antartika. Dan di saat itu kan belum mencair tuh esnya. Jadi benar-benar yang mereka lihat itu cuma tembok es yang tebing-tebingnya itu ratusan meter tingginya dan luasnya yang mereka namai The Great Barrier. Nah, baru tuh sejak tahun 1800-an itu mulai banyak ekspedisi yang ke Antartika lagi dan mulai menjelajahi melewati tembok-tembok es ratusan meter yang ada di sana. Dan akhirnya diketahui kalau Antartika itu seperti apa, temperaturnya kayak gimana, vegetasinya gimana, dan hal-hal ekstrim lain yang ada di sana. Makanya karena di sana itu kondisinya ekstrim banget dan nggak ada manusia yang tinggal di sana juga, akhirnya mulai ada ekspedisi yang bukan sekedar soal scientific doang, tapi yang basisnya geopolitik pun mulai berdatangan ke sana. Seperti teori yang mungkin banyak didengar di forum-forum internet yang mengatakan bahwa di Antartika itu sebenarnya ada base, atau bukan base, tapi base Om Kumis alias para Nazi ya. Dan ini semua juga bisa dibilang setengah benar dan setengah salah. Karena Jerman ya memang pernah datang ke sana untuk memperluas area kekuasaan mereka di tahun 1900-an. Nah, gimana ceritanya kok bisa ada Nazi ke Antartika? Kan jauh banget itu daerah ya kan? Ya seperti yang kita tahu juga, di tahun 1900-an awal itu kan masih zamannya kolonialisme. Masih zamannya penjajahan. Dan Nazi sebagai pihak yang cukup kuat di masa itu juga mau memperluas yang namanya wilayah Jerman dengan menyambangi si Antartika ini. Apalagi Jerman pada saat itu punya teknologi yang juga ngeri-ngeri banget gitu kan. Nah, di 1938-1939 Jerman yang waktu itu dipimpin Partai Swastika itu berlayar tuh ke Antartika dengan kapal Schwarzbernland. Dan di sana mereka berhasil berjalan ke wilayah yang luasnya itu sekitar 50.000 km persegi. Dan di saat yang bersamaan, mereka juga nge-branding wilayah tersebut dengan lambang swastika untuk assert dominance di sana. Alias mereka yang nunjukin ke dunia ya bahwa Antartika itu adalah teritorinya Jerman saat itu gitu. Nah, tapi kurang dari 1 dekade setelah mereka menabur banyak benih-benih Nazi dengan lambang swastika di Antartika, Jerman itu kan kalah di Perang Dunia Kedua. Semuanya mundur, mereka kehilangan wilayah jajahannya, sekutu menang, dan kemudian terjadilah lagi yang namanya konspirasi Base 211. Yang katanya adalah base Jerman di Antartika yang menampung para senior officials yang kalah di Perang Dunia Kedua, yang katanya Base 211 itu tepatnya berada di area terlarang Antartika yang punya suhu hangat. Aneh banget kan ya kan, bisa ada suhu hangat di Antartika. Jadi cerita itu si Base 211 itu terdapat di area warm water rivers and caves yang terpapar panas bumi di bawah Antartika. Dan di sana katanya mereka tuh menyembunyikan teknologi UFO yang canggih banget. Ya mungkin ada beberapa pihak juga mengkonspirasikan bahwa ini adalah dasar dari German Engineering yang terkenal sampai sekarang. Walaupun ini sekedar konspirasi sekali lagi. Walaupun kalau ngomongin kenapa bisa sampai ada kabar burung ini juga karena di sana itu ditemukan beberapa ornamen Jerman yang seharusnya nggak berada di Antartika. Yang di tahun 40-an itu seharusnya mereka udah ada di Eropa lagi, bukan ada di benua Antartika yang jauh banget dari medan perang saat itu. Nah, tapi yang menarik itu adalah dari sisi setelah Jerman kalah Perang Dunia II di kala itu. Karena di tahun 46-47, giliran Amerika lah yang memang menyambangi Antartika buat berekspedisi dan melakukan hal-hal yang tidak biasanya negara lain lakukan di era yang sama. Karena waktu itu Amerika tuh kan ngelakuin yang namanya Operation High Jump, yang dimana mereka itu dipimpin sama Admiral Richard E. Byrd, seorang yang jadi kunci juga terhadap ekspedisi yang kemudian disebut aneh ini. Di sini kita nggak perlu bahas banyak tentang rentang waktu mereka di sana lah, tapi kita bahas pos kejadiannya aja. Karena setelah ekspedisinya beres dan kru itu pulang semua ke Amerika, si Richard E. Byrd ini sebagai ketua ekspedisi ini bersaksi ke media-media Amerika bahwa di ekspedisi tersebut dia menemukan yang namanya Hollow Earth Society, alias kehidupan di bawah bumi yang ada dari cerita-cerita mitologi. But strangely enough, there's left in the world today an area as big as the United States that's never been seen by a human being. And that's beyond the pole, on the other side of the South Pole, from Middle America. Kayak misalnya Hades gitu kan ada di bawah bumi tuh ya kalau di mitologi Yunani ya. Nah ini kurang lebih kayak gitu juga ceritanya, ada rakyat gitu. Apalagi kapal perang Amerika Serikat yang ke sana itu juga katanya sempat menembak jatuh pesawat yang bentuknya aneh juga. Dan ada beberapa juga yang hilang karena nggak kekejar dan akhirnya harus retreat ke pangkalan tuh mereka itu. Udah gitu, nggak cuma dari beberapa kemunculan dia di media doang. Si Byrd ini juga diduga punya buku diary yang muncul ke publik setelah dia itu meninggal dunia.
Dan di buku diary tersebut, dia menuliskan kalau di Antartika itu mereka sempat ketemu pesawat terbang aneh dan juga kehidupan dengan teknologi canggih di sana. Si diary tersebut itu juga menyebutkan kalau di sana ada daerah yang luas, yang hangat juga, dan di sana hidup segerombolan orang-orang yang udah canggih banget teknologinya katanya. Ini juga mengacu ke panas bumi tadi, Base 211 yang dipunyai Jerman pada saat itu. Nah, yang bikin ini menjadi aneh juga adalah ketika si Admiral Byrd ini juga kemudian bersaksi di media, meminta Amerika itu untuk memasang pangkalan militer di sana. Dan sampai sekarang nggak ada kabar lagi soal si Admiral Byrd ini gimana kabarnya, ya kan? Kisah-kisahnya kayak gimana, walaupun udah meninggal pastinya kan. Dan yang jadi tambahan faktor kenapa teori konspirasi Hollow Earth ini jadi rame juga, karena memang ada beberapa hal. Pertama itu dari sisi di mana medan magnet kutub utara dan kutub selatan. Sedikitnya data yang menyajikan informasi soal Antartika dan kutub utara, dan juga yang terakhir adalah dari foto-foto Google Earth yang ngeblur kalau kita lihat ke Antartika. Ya sebenarnya sih gampang aja, karena kalau Google Earth itu kan beberapa fotonya pakai satelit, yang pastinya fotografi satelit itu nggak secanggih apa yang ada di daratan buat foto planet lain gitu kan ya. Tapi tetap aja ini jadi teori yang seru untuk dibaca, karena kan dipercayanya adalah kutub utara dan kutub selatan adalah pintu masuk ke Hollow Earth, kehidupan di dalam bumi gitu ya. Dan kehidupan di dalamnya kayak apa kan katanya ada Hades gitu ya. Dan tidak memang cuma Hollow Earth, Flat Earth pun memang juga ada di teori konspirasinya si Antartika ini. Erat banget nih hubungannya, Flat Earth dan Antartika sebenarnya. Yang bukan lain adalah giant ice wall yang memang dipercaya ada di Antartika sebagai tembok luar bumi yang ngebarrier kita dari pinggiran bumi. Kalau nggak, kita kan akan jatuh ke angkasa ceritanya. Karena kan kita bentuknya piring ceritanya kan. Ini masih dipercaya sampai sekarang sama banyak orang, yang dimana Flat Earther ini menganggap bahwa NASA dan agensi-agensi pemerintahan lain itu memanipulasi dan memfabrikasi bukti-bukti bahwa bumi itu bulat. Sedangkan pada kenyataannya, menurut para Flat Earther ini, yang percaya banget sama Admiral Byrd itu ya, bahwa bumi itu adalah datar dan dikelilingi oleh ice wall yang ada di Antartika tadi. Jadi bumi itu rata, kutub utara itu pusat bumi, dan kutub selatan alias Antartika itu mengelilingi bumi. Kepercayaannya kayak gitu. Padahal kalau kita lihat ke alasan logisnya mengapa Antartika ini jarang diliput, informasi soal Antartika itu nggak banyak. Dan kenapa orang itu dilarang, bahkan sampai ada yang dilarang buat terbang bahkan di wilayah udara Antartika. Itu sebenarnya semuanya kurang lebih bisa dijawab dengan jawaban yang masuk akal kalau Anda mungkin adalah orang-orang yang prefer dengan scientific proven. Pertama, kalau kita lihat ke kenapa informasi soal Antartika itu sedikit dan gak banyak yang meliput soal Antartika, ya karena di Antartika itu dingin banget. Range suhunya dari minus 60 sampai minus 90 derajat. Dan angin di sana itu bisa sampai 200 km per jam kecepatannya. Jadi memang sangat-sangat tidak memungkinkan buat ada evakuasi kalau misalnya terjadi yang enggak ke manusia. Udah gitu yang jadi pertanyaan itu juga kan adalah kenapa sampai ada yang dilarang untuk terbang dan bahkan sampai ditangkap. Alasannya kali ini adalah ya karena itu dia terbang tanpa izin di wilayahnya Chile. Jadi walaupun Antartika itu bukan milik siapa-siapa dan dalam tanda kutip diurus sama banyak negara sekaligus, tapi banyak negara tetap mengurusi wilayah terbang mereka secara individual. Jadi tetap mengacu pada yang namanya aturan terbang masing-masing negara. Dan yang secara spesifik terjadi di bulan Juni itu adalah pada wilayah Chile. Jadi walaupun alibinya si pilot muda ini karena masalah mesin jadi harus mendarat darurat, tetap aja dia diproses sama otoritas Chile karena itu masuk ke dalam wilayah terbangnya Chile. Dan sebenarnya pun banyak juga kapal pariwisata yang berlayar ke sana dalam tujuan hiburan. Bahkan ada liburannya gitu. Banyak tur-tur yang bahkan bisa turun dari kapal dan memijakan kaki ke bongkahan es raksasa yang ada di Antartika. Dan ya kalau dari sisi ilmu pengetahuan pun masih banyak juga peneliti yang mempelajari tentang Antartika dan juga apa aja yang ada di dalamnya. Jadi memang kalau pertanyaannya kenapa orang yang kesana sedikit sekali, yang pasti jawabannya adalah pasti mahal banget. Lu bisa cek tur ke Antartika tuh ratusan juta per orang. Dan tentunya juga berbahaya dan tentunya sangat terregulasi. Karena pertama itu lautan ngeri-ngeri ya, dan kondisi cuaca juga ekstrim banget. Dan karena itu wilayah laut dan udara banyak banget negara juga yang menaungi tempat-tempat tersebut ya, pada akhirnya penjagaannya juga pastinya ketat. Pasti karena masalah geopolitik juga, bukan cuma masalah alien-alienan doang. Dan kalau kita ngomongin misterinya di sana pun, yang masih harus dipecahkan itu adalah fenomena-fenomena alam yang ada di sana. Dari mulai danau-danau yang ada di bawah bongkahan es kutub selatan, terus ada juga ice core atau bongkahan es yang mengandung air beserta dengan mikroba-mikroba yang udah berevolusi selama jutaan atau bahkan miliaran tahun. Karena kan kalau kita lihat ke Antartika itu sering terjadi yang namanya air terjun darah. Yang dimana es yang mencair itu tiba-tiba jadi merah banget kayak darah. Dan itu disebabkan karena ada bakteri yang berevolusi dan jadi cukup ngeri. Ketahanannya selama jutaan tahun lah.
Dan juga yang pasti kita bisa pelajari ya soal global warming dari kutub ini. Karena es semakin mencair, ya wilayah es yang bisa dipijak juga semakin sedikit. Dan permukaan air juga makin naik. Makanya juga sangat diregulasi sekali perjalanan ke sana. Karena ini masalah inti bumi kita. Kalau itu kutub selatan mencair sepenuhnya, maka kita goodbye bos. Kita gini aja udah bikin dia mencair, gimana lu bawa kapal banyak ke sono, ya kan? Jadi itu adalah misteri-misteri yang ada di Antartika sebenarnya. Walaupun sebenarnya bisa dibilang misteri dan konspirasinya itu bertahan di era-era di bawah 2000-an. Karena pada saat itu masih banyak konspirasi yang terjadi, khususnya di perjalanannya Admiral Ebert. Karena dia yang bisa dibilang menjadi acuan data besar untuk para flat earther percaya bahwa Antartika itu adalah tembok dari flat earth-nya mereka. Nah, bagaimana dengan kalian semua? Apakah lu adalah para flat earther yang percaya bahwa Antartika itu adalah tembok menuju pinggir bumi? Atau sebenarnya memang adalah ya sebuah wilayah memang benar-benar harus dijaga banget dan makanya diregulasi sekali sama negara-negara. Dan dilindungi juga gitu sama banyak negara karena yang menjadi salah satu pusat kehidupan juga untuk bumi kita ini, kestabilannya. Makanya semuanya serba-serba diregulasi. Silahkan tuliskan komentar sentimen kalian terkait dengan Antartika ini. Dan sampai jumpa semuanya di video lainnya. Semoga masih banyak hal yang bisa kita bahas. So, see you on the next video, guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.